Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini maksud dari pembuatan video presentasi ini yaitu memenuhi tugas kelompok 3 praktikum teknik pengkondisian udara yang diampu oleh dosen Pak Nuzul Hidayat, SPDMT. Dan di video kali ini saya mewakili kelompok 3 akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan materi job sheet 1 teknik pengkondisian udara praktikum yang telah kami rangkum kelompok 3 rangkum dalam bentuk PowerPoint. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kelompok 3, yaitu nomor 1 yaitu Aroma Ikhwan dengan NIM 19073039. Yang kedua saya sendiri yaitu Bima Rahmat Maulana 19073040. Yang ketiga yaitu Fikri Aulia 19073045. Dan selanjutnya yaitu Imam Maulana yaitu 19073048. Yang terakhir yaitu Rizky Wahyudi itu 19073098. Sekian perkenalan dari kami. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang prinsip kerja AC mobil. Dapat kita lihat berikut adalah alur dari sistem kerja AC mobil, yang dimana terdapat pada komponen sistem AC mobil yaitu kompresor, kondensor, reservoir dryer, expansion valve, dan evaporator. Di sini prinsip kerja sistem AC mobil terbagi 4, yaitu proses kompresi, proses kondensasi, proses penurunan tekanan, dan proses evaporasi. Marilah kita bahas satu persatu, yaitu tentang proses kompresi yang pertama. Proses kompresi ini dimulai ketika refrigeran meninggalkan evaporator. Masuknya refrigeran ke dalam kompresor melalui pipa masukan kompresor atau intake. Ditinjau dari wujud, suhu, dan tekanan. Ketika akan masuk ke dalam kompresor, refrigeran berwujud gas atau uap bertemperatur rendah dan bertekanan rendah. Selanjutnya, melalui kompresor, refrigeran dikondisikan tetap berwujud gas, tetapi memiliki tekanan dan suhu tinggi. Hal tersebut bisa dilakukan karena kompresor dapat berupa gas dan mengkompresikan refrigeran hingga mencapai tekanan kondensasi. Setelah tekanan dan suhu refrigeran diubah, selanjutnya refrigeran dipompa dan dialirkan menuju ke kondensor. Masuk kedua yaitu proses kondensasi. Proses kondensasi dimulai ketika refrigeran meninggalkan kondensor. Refrigeran berwujud gas yang bertekanan dan bertemperatur tinggi dialirkan menuju kondensor. Di dalam kondensor, wujud gas refrigeran berubah menjadi wujud cair. Panas yang dihasilkan refrigeran dipindahkan ke udara di luar pipa kondensor. Agar proses kondensasi lebih efektif, digunakan kipas atau fan yang dapat menghembuskan udara luar tepat di permukaan pipa kondensor. Dengan begitu, panas pada refrigeran dapat dengan mudah dipindahkan ke udara luar. Setelah melalui proses kondensasi, refrigeran menjadi wujud cair yang bertemperatur lebih rendah, tetapi tekanan refrigeran masih tinggi. Selanjutnya, refrigeran dialirkan menuju ke katup ekspansi. Yang ketiga yaitu proses penurunan tekanan. Proses ini dimulai ketika refrigeran meninggalkan kondensor. Di dalam katup ekspansi terjadi proses penurunan tekanan yang rendah. Selain itu, katup ekspansi juga berfungsi mengontrol aliran refrigeran di antara dua sisi tekanan yang berbeda, yaitu tekanan tinggi dan tekanan rendah. Selanjutnya, di refrigeran cair yang memiliki suhu dan tekanan rendah dialirkan menuju ke evaporator. Proses ini merupakan proses pendinginan refrigeran. Dan yang keempat yaitu proses evaporasi. Proses ini dimulai ketika refrigeran akan masuk ke dalam evaporator. Dalam keadaan ini, refrigeran berwujud cair, bertemperatur rendah, dan bertekanan rendah.
Kondisi refrigeran semacam ini dimanfaatkan untuk mendinginkan udara luar yang melewati permukaan evaporator agar lebih efektif mendinginkan udara ruangan. Digunakan blower atau indoor untuk mengatur sirkulasi udara agar melewati evaporator. Proses yang terjadi di balik proses pendinginan udara ruangan adalah proses penangkapan panas atau kalor dengan refrigeran yang mengalir ke dalam evaporator. Karena juga menyerap panas udara dalam ruangan, refrigeran akan mengalir menuju ke ke kompresor. Proses ini terjadi berulang dan terus-menerus sampai suhu atau temperatur ruangan sesuai dengan keinginan. Lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang kompresor. Berikut adalah bentuk atau gambar dari kompresor. Kompresor merupakan unit tenaga dalam sistem pengkondisian udara yang berfungsi untuk mensirkulasikan refrigeran di dalam sistem pengkondisian udara. Yaitu kompresor memiliki fungsi 3, yaitu fungsi penyedotan, yang berarti fungsi penghambat dari katup ekspansi. Kompresor menurunkan tekanan refrigeran pada evaporator melalui fungsi penyedotan. Operasi gabungan dari katup ekspansi dan kompresor memungkinkan menguapkan refrigeran pada suhu yang relatif rendah untuk pendinginan. Yang kedua yaitu fungsi pemompa, maksudnya yaitu sebagai mensirkulasikan refrigeran ke dalam sirkuit pendinginan untuk pengoperasian pendinginan secara terus-menerus. Dan yang ketiga adalah fungsi kompresi, maksudnya adalah mengkompresi pendingin yang telah diuapkan guna mencairkannya kembali dengan digabungkan dengan fungsi kondensor. Ya, kita masuk ke materi komponen-komponen dari kompresor. Kita lihat gambar dari kompresor. Yang nomor 1 yaitu piston. Piston berfungsi membuat tekanan dan suhu tinggi pada refrigeran yang selanjutnya akan didistribusikan ke arah kondensor. Yang kedua yaitu connecting rod. Connecting rod adalah sebagai penerus tekanan yang diselesaikan oleh piston. Mobile pad sebagai penerus putaran shaft ke piston dan mengubah gerakan putar menjadi gerakan bolak-balik. Dan yang keempat adalah low pressure vapor. Low pressure vapor yaitu jika tidak ada refrigeran dalam sistem AC, switch ini akan terbuka sehingga memutus pengiriman listrik ke kompresor clutch. Yang kelima yaitu charge port sebagai sumber daya atau pengisi daya kompresor. Yang keenam adalah intake discharge valve. Ini sebagai pengatur batasan tekanan dari refrigeran yang telah melalui proses pengkompresian. Dan yang ketujuh adalah cylinder head sebagai tempat piston dan tempat proses penekanan refrigeran. Yang keenam itu high pressure vapor, mendeteksi tekanan refrigeran pada sisi tekanan tinggi. Pada sisi tekanan tinggi, jika tekanan yang ada lebih tinggi dari normal, maka switch akan terbuka dan memutuskan aliran listrik untuk menjaga agar tekanan sistem AC tidak melampaui batas. Yang selanjutnya yaitu cam rotor, yaitu fungsi untuk mendistribusikan listrik tekanan tinggi yang terhubung dengan connecting rod lalu piston. Dan cloth assembly atau magnetic cloth itu sebagai penghubung dan pelepasan putaran kompresor dari mesin. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu kondensor. Berikut adalah gambar dari kondensor. Kondensor ditempatkan di depan radiator. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran sehingga terkondensasi menjadi cair dengan tekanan yang tinggi. Fungsi dari kondensor terdiri dari 3, yaitu penukar panas. Maksudnya adalah kalor atau panas akan diubah dari semula berwujud gas menjadi cair. Pengubahan kalor ini dilakukan pada komponen refrigeran. Media yang digunakan untuk pengubahan kalor panas ini menjadi bentuk cair adalah udara. Yang kedua yaitu mengubah gas. Pengubahan gas refrigeran menjadi cairan freon dilakukan oleh komponen kondensor AC. Komponen satu ini akan melakukan penyerapan gas pada freon dengan bantuan udara. Jumlah panas yang dilepaskan akan setara dengan tingkat kedinginan udara di AC mobil. Yang ketiga adalah membuang panas. Fungsi selanjutnya ini adalah membuang panas. Pembuangan ini terjadi pada saat proses perubahan freon dari wujud gas hingga menjadi cair. Freon sendiri berasal dari satu komponen AC yaitu kompresor. Komponen ini akan berkesinambungan dengan kipas pendingin. Tingkat kedinginan dari udara yang dihembuskan
Oleh hasil mobil ini dipengaruhi oleh kinerja kedua komponen tersebut. Fungsi dari keduanya akan terus berulang selama mobil masih dalam keadaan hidup. Lanjut yang keempat selanjutnya yaitu komponen-komponen kondensor. Kita lihat nomor satu ini adalah saluran pipa atau tube. Ini adalah sebagai tempat bersirkulasinya refrigeran atau freon atau kondensor pada kondensor. Yang kedua ini adalah sirip pendingin atau fins sebagai pendingin atau penurunan temperatur pada refrigeran sehingga dari gas menjadi cair. Lanjut yaitu filter dryer atau receiver. Kita lihat gambar dari filter dryer. Filter dryer merupakan tabung penyimpan refrigeran cair dan ia juga berisikan fiber dan desikan, bahan pengiring untuk menyaring benda-benda asing dan uap air dari sirkulasi refrigeran. Fungsi dari filter dryer ini terdiri dari 3, yaitu untuk menampung freon sementara dalam bentuk cair, dan untuk menyaring kotoran yang ikut mengalir bersama refrigeran, lalu untuk menyerap kandungan air yang bersirkulasi bersama freon. Lanjut komponen-komponen pada filter dryer atau receiver. Yang nomor 1 ini yaitu tutup pengaman sebagai tutup pengaman pada filter dryer. Yang kedua yaitu saklar pengaman, yaitu stop kontak pengaman kerja pada receiver dryer. Dan yang ketiga adalah side glass untuk melihat aliran freon atau refrigeran yang terdapat di dalam receiver dryer. Yang keempat adalah filter penyaring, berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ikut terbawa oleh freon atau refrigeran. Dan sel diska, nomor 5 ini sel diska atau desikan, yaitu untuk mencegah terjadinya pembekuan di dalam lubang atau ekspansi dan evaporator, dan juga untuk menyerap air yang ikut bersirkulasi bersama freon atau refrigeran. Lanjut yaitu ekspansi valve. Adalah gambar dari ekspansi valve. Ekspansi valve berfungsi untuk menginjeksikan refrigeran cair melalui orifice atau lubang kecil agar menjadi kabut yang bertekanan dan temperaturnya rendah. Ekspansi valve akan mengatur jumlah refrigeran yang diuapkan di evaporator. Akibat dari pengaturan suhu cairan refrigeran ini, maka suhu ruangan dapat diturunkan berdasarkan beban panas yang ada pada evaporator. Jumlah aliran refrigeran yang melewati ekspansi valve ditentukan oleh getaran turun naiknya valve. Yang kedua yaitu komponen-komponen ekspansi valve. Kita lihat komponen-komponennya yaitu nomor 1. Ini pipa kapiler berfungsi untuk menurunkan tekanan dan mengatur cairan refrigeran yang mengalir ke evaporator. Yang kedua yaitu membran atau diafragma, yaitu sebagai penerus panas yang dideteksi oleh heat sensing tube untuk melawan pegas agar katup dapat membuka sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu jarum. Jarum berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya freon atau refrigeran yang disalurkan ke evaporator. Jadi semakin besar katup membuka, maka freon yang disalurkan juga semakin banyak. Sebaliknya, semakin kecil katup membuka, maka freon yang disalurkan juga semakin dikit. Fungsinya sama fungsi jarum sama seperti katup, memiliki fungsi yang sama. Jalur ke evaporator. Ini yang keempat yaitu jalur ke evaporator. Sebagai saluran keluarnya refrigeran atau freon dari katup ekspansi ke katup ke evaporator. Yang keenam yaitu bodi sebagai wadah dan pelindung berbagai komponen dan instansi yang lainnya. Dan yang ketujuh dari kondensor. Dari kondensor adalah sebagai wadah, sebagai saluran masuknya refrigeran atau freon yang mengalir dari receiver dryer. Ke-8 yaitu tabung kontrol yang berfungsi untuk menurunkan cairan bertekanan tinggi dari kondensor ke tekanan dengan suhu rendah atau dingin atau tekanan rendah. Dan yang terakhir yaitu pegas. Pegas adalah sebagai pengembali posisi diafragma atau membran agar katup dapat tertutup sempurna ketika katup ekspansi tidak bekerja. Lanjut yaitu evaporator. Kita lihat ini adalah evaporator pada mesin mobil. Fungsi dari evaporator adalah penyaring panas yang lain dalam air conditioning system. Ia memiliki coil dan fin seperti kondenser, tetapi fungsinya berbeda. Terbalik. Evaporator menerima atom cairan refrigeran bertekanan rendah dan dingin dari expansion valve. Ketika refrigeran dingin ini melewati coil dari evaporator, maka pengabutan refrigeran akan menyerap panas dari ruang dalam pengedaran
Keadaan refrigeran setelah reservoir dryer adalah 100% cair. Setelah tekanan cairan itu turun, mulailah terjadi gelembung. Dengan demikian, gas itu akan menyerap panas. Panas ini dilepaskan dari udara yang ditiupkan lewat cooling fins dari evaporator dan menyebabkan udara menjadi dingin. Meski udara yang benar masuk ke dalam evaporator, haruslah semuanya cairan 100%. Setelah melewati reservoir dryer dan menjadi 100% gas setelah berada di outlet. Lanjut kepada komponen-komponen dari evaporator beserta fungsinya dapat dilihat dalam gambar 1 dan 2. Yaitu fins, merupakan logam yang dibuat pipih dan dibentuk seperti sirip-sirip yang berfungsi untuk mengarahkan udara yang dihembuskan dari blower ke saluran freon. Dan yang kedua itu tub. Tub ini merupakan komponen evaporator pada AC yang memiliki fungsi sebagai saluran dari freon atau refrigeran, juga sebagai tempat menguapnya atau evaporasi freon atau refrigeran akibat panas yang diserap dari udara yang dihembuskan oleh blower. Baiklah, sekian dari penjelasan dari kami kelompok 3 tentang job set 1, pengkondisian udara praktikum yang diampu oleh dosen Pak Nuzul Hidayat SPDMT. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Kelompok 3 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.